Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video ini admin ingin berbagi buat rekan-rekan semua mengenai nasib tenaga non-ASN, pemadam kebakaran, Dinas Perhubungan, Satpol PP, protokol, dan sektor lain. Apakah mereka akan diajukan pada formasi PPPK atau outsourcing? Buat rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, biar rekan-rekan tidak ketinggalan info-info terbaru tiap harinya dari channel ini. Jika sudah admin ucapkan terima kasih. Dan kita lanjut ke info intinya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB Abdullah Azwar Anas meminta instansi pemerintah daerah mempercepat proses pendataan dan validasi tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara ASN. Selain data dan validasi, Pemda juga diminta merancang peta jalan atau roadmap penyelesaian masalah tersebut. Kami mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN, imbau Anas dalam rapat dengan perwakilan kepala daerah. Anas menegaskan bahwa persoalan honorer ini adalah masalah bersama. Bukan hanya masalah yang diselesaikan oleh satu atau dua instansi. Dia menambahkan tujuan jangka panjang dari penataan sumber daya manusia (SDMA) ini ialah menyiapkan Indonesia untuk menjadi 4 kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2050 mendatang. Visi besar itu tidak hanya bergantung pada kekuatan industri dalam negeri, tetapi juga kesiapan SDM aparatur, ujarnya. Hadir dalam rapat tersebut perwakilan kepala daerah itu terhimpun dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum APEKSI, memaparkan beberapa usulan atau saran. Wali Kota Bogor itu mengusulkan agar ada moratorium dan kesepakatan tegas dari setiap Pemda untuk tidak menambah tenaga non-ASN. Usulan kedua adalah pembatasan kuota mutasi ASN. Agar kita bisa buka ruang pemetaan untuk formasi jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Kalau mutasi berjalan terus, sulit bagi kita untuk beri pemetaan formasi, jelas Bima. Bima menegaskan rekonsiliasi harus berjalan cepat. Tim APEKSI akan memastikan data tenaga non-ASN valid berdasarkan jenis kepegawaiannya. Sementara itu, PLT, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana meminta akselerasi diskusi dan konsolidasi terkait masalah-masalah yang timbul dari proses penyelesaian ini. Dia menyarankan agar ada satu kebijakan yang merangkum semua permasalahan yang harus diselesaikan. Harus ada satu paket kebijakan. Roadmap penyelesaian tenaga non-ASN harus jadi satu dengan kebijakan lain yang komprehensif, katanya. Ketua Umum APKASI Sutan Rizka Tuanku Kerajaan mempertanyakan nasib tenaga non-ASN lain yang bertugas pada pemadam kebakaran, Dinas Perhubungan, Satpol PP, protokol, dan sektor lain. Menurutnya, tenaga non-ASN pada sektor itu juga harus diperhatikan dan diberikan afirmasi. Apakah mereka akan diajukan pada formasi PPPK, outsourcing, atau bagaimana? Ujarnya, Anas menegaskan bahwa pemerintah merancang kebijakan afirmatif bagi tenaga pendidik. Namun pemerintah tidak akan menutup mata dengan tenaga non-ASN pada sektor lain seperti kesehatan, dan lain sebagainya.
Penyelesaian akan dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video informasi lainnya dari channel. Bila ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go.